Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sebelum kita belajar pada hari ini, baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, kita akan mempelajari tentang siklus air pada hari ini. Itu tentang tema 8, subtema 1. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan siklus air. Jadi setelah pelajaran ini selesai, anak-anak bisa menyebutkan dengan percaya diri apa aja peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan siklus air. Yang kedua adalah mampu menjelaskan manfaat air bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke siklus air, Ibu mau tanya, apa sih itu siklus? Ada yang tahu apa itu siklus? Ya, siklus adalah perputaran kejadian yang terjadi secara terus-menerus. Jadi kejadian demi kejadian demi kejadian selalu berputar dan terjadi secara terus-menerus. Siklus air. Setelah yang kita ketahui apa pengertian siklus tadi, jadi siklus air apa? Ada yang bisa menjawab apa itu siklus air? Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Jadi kejadian yang berulangnya adalah pertama airnya berada di bumi, lalu pindah ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Ini namanya siklus air. Terlihat gambarnya anak-anak? Lanjut. Jadi apa manfaat siklus air? Jadi siklus air berguna untuk menjaga ketersediaan air di bumi. Karena dia selalu berputar di dalam siklus tersebut, maka ketersediaan air di bumi itu cukup dan tidak pernah kurang. Tapi walaupun ketersediaan air di bumi cukup, apakah kita harus buang-buang air? Apakah kita harus boros air? Apakah kita harus mencemari air? Tidak, bukan. Karena kita tuh harus pandai menjaga ketersediaan air di bumi. Selanjutnya, ada pasti yang peristiwa yang terjadi dalam siklus air tersebut. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah peristiwa menguapnya air dari laut, dari sungai, dari danau, pokoknya air yang ada di permukaan bumi menguap menjadi uap air. Lalu ada namanya transpirasi. Transpirasi ini adalah menguapnya air dari tumbuhan. Kita sama-sama tahu, bukan? Atau ada yang ingat nggak? Ada yang bisa bantu Ibu? Apa hasil dari fotosintesis selain zat makanan? Oksigen dan juga uap air, kan? Jadi uap air yang hasil fotosintesis tersebut masuk ke dalam penguapan. Lalu proses selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi adalah berubahnya uap air menjadi titik-titik air dan terbentuklah awan. Selanjutnya ada peristiwa namanya adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan ke daratan. Itu dibantu dengan bantuan angin. Jadi awan itu berpindah dengan bantuan angin. Lalu selanjutnya adalah presipitasi. Presipitasi adalah kalau misalnya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu namanya adalah hujan turun. Jadi setelah terlalu banyak titik-titik air di dalam awan, maka turunlah hujan yang namanya presipitasi. Lalu peristiwa selanjutnya adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah masuknya air hujan ke dalam tanah.
Jadi setelah air tersebut turun dari langit, maka dia masuk ke dalam tanah. Nama proses ini adalah infiltrasi. Lalu ada namanya perkolasi dan runoff. Perkolasi adalah mengalirnya air di dalam tanah. Sedangkan runoff adalah mengalirnya air di permukaan air. Oke, ini adalah contoh proses evaporasi dan kondensasi. Pertama, uap air naik ke permukaan atmosfer, lalu terbentuklah berubahlah titik-titik uap air menjadi titik air dan terbentuklah awan. Ada siklus air itu ada bedanya nggak sih, Bu? Ada jenisnya nggak sih, Bu? Ada. Jenisnya yang pertama adalah jenis siklus pendek, lalu jenis siklus sedang, lalu jenis siklus panjang. Yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek ini terjadi di lautan. Pertama, air laut menguap, lalu terjadilah proses evaporasi penguapan, lalu berubah menjadi awan pada proses kondensasi, lalu dari situ turun lagi presipitasi, hujan turun, kembali lagi ke laut. Jadi proses siklus pendek ini terjadi semuanya di laut. Siklus sedang terjadi pada dataran rendah. Pada dataran rendah ini pertama uap air naik, terbentuklah awan, kondensasi menjadi awan, lalu presipitasi atau hujan turun di dataran rendah. Dan selanjutnya ada siklus panjang. Siklus panjang ini mencakup seluruh peristiwa yang kita pelajari tadi, yang kita sebutkan tadi. Pertama, terjadinya evaporasi, penguapan dan transpirasi, penguapan dari tumbuhan, kondensasi, membentuk awan, adveksi, pindahnya awan ke daratan oleh angin, presipitasi, hujan turun, infiltrasi, itu adalah masuknya air dalam tanah, perlokasi mengalirnya air dalam tanah, runoff itu mengalirnya air di permukaan. Nah, ini contohnya, contoh proses kita lihat. Ini bisa terjadi. Namun ada perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang sangat besar antara siklus panjang dan siklus sebelumnya. Ada yang tahu anak-anak? Perbedaannya adalah di dalam siklus panjang hujan turun bukan dalam keadaan cair, bukan air yang turun pas hujan, tapi es. Kenapa bisa hujan es, Ibu? Karena angin membawa awan ke tempat yang lebih dingin. Jadi titik air di dalam awan menjadi beku, menjadi es. Maka terjadilah hujan es. Nanti terjadi hujan es, maka es tersebut mencair, lalu kembali turun, terlokasi dan runoff kembali ke permukaan, ke dataran rendah, kembali ke. Lalu Ibu mau tanya, bagaimana sikap kita mengenai hal ini, mengenai siklus air? Apakah karena air bisa didaur ulang, air bisa masuk ke dalam siklus, kita boleh membuang-buang air sembarangan? Apakah kita waktu berwudu nanti pas waktu berwudu boleh banyak-banyak gunain air? Atau pas kita mencuci motor kita atau mencuci baju misalnya, apakah kita boleh, ini kan air bisa didaur ulang kan? Apakah kita boleh untuk sembarangan aja makainya, nggak bijaksana makainya? Boleh? Enggak ya. Kalau misalnya
sikap kita adalah kita mencintai diri kita, mencintai dan menghargai dan mensyukuri atas apa yang telah Allah kasihkan kepada kita, yaitu siklus air, sehingga kita harus menjaga. Kita sudah dikasih sama Allah, berarti kita harus jaga. Nah, jadi kita harus menjadi orang yang bijaksana dalam penggunaan air, dan jangan pernah mencemari air, jangan pernah membuang sampah ke sungai karena dapat merusak siklus air, dapat mencemari. Oke, itu aja. Terima kasih atas hadirannya semua. Kalian luar biasa. Selanjutnya, ayo kita kerjakan tugas kita. Ibu sudah bagikan lembar kerjanya di WhatsApp. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.